Roh. Yang berada di ujung paling selatan, Mas, coba salah seorang ke sini, Mas. Ujung paling selatan, monggo. Dibagikan urut soft awal dulu ya. Musiknya dipakai ya, soft awal dulu, yang awal-awal dulu, yang belakangan nanti kalau rezeki ya semoga dapat. Makanya perhitungan ya. Sedikit untuk orang banyak itu. Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan wa huwa marhalatani qasru dhuhri wal asri wal isya'i raka'ataini. Ini masuk pembahasan mengenai sholatul musafir. Sholatul musafir. Wa yajuzu lil musafiri, diperbolehkan bagi seorang musafir. Safaran tawilan, dengan catatan safar yang pertama, syarat yang pertama adalah safarnya safar yang jauh. Safar yang jauh itu marhalatan, dua marhalah. Dua marhalah maksudnya perjalanan 2 siang atau 2 malam atau sehari semalam menggunakan beban yang berat, dihitung waktu istirahat dan waktu singgah. Sekarang kalau mau dikilometerkan ya sekitar 82 atau ada yang mengatakan 84 kilometer. Syarat yang kedua mubahan, harus mubah. Maksudnya mubah di sini bukan safar untuk melakukan perbuatan maksiat. Maka selama safarnya mubah dan safarnya itu safar yang jauh, 2 marhalah atau sekitar 84 kilometer, ini pergi saja bukan PP ya, perginya saja atau pulangnya saja, maka diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Sholat yang boleh diqashar adalah sholat rubaiyah, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, ya, 3 sholat ini. Adapun sholat yang thulathiyah atau yang thunaiyah maka tidak diqashar. Rakaataini dikerjakan 2 rakaat, ya. Nah ini nanti rukhsah yang terkhusus untuk safar yang panjang. Ini antum tulis ini. Rukhasus safarit tawil, rukhsah yang terkait dengan safar yang panjang atau safar yang jauh itu ada 4. Ada 4. Artinya kalau di 4 tempat ini kamu mendengar kata safar, maka itu safar yang radiusnya 82 atau 84 km. Bab yang pertama qashar, al-qasru. Rukhsah yang pertama al-qasru, mengqashar. Rukhsah yang kedua al-jam'u, menjama'. Al-qasru, al-jam'u, menjama'. Ya. Terus rukhsah yang ketiga mashul khuffaini salasata ayyam bilayalihinna, mengusap khufain 3 hari 3 malam. Ini kalau kamu mendapatkan kata safar, harus kamu pahami itu safar yang jauh. Dan yang terakhir adalah al-fitru fin nahari Ramadan. Tidak puasa Ramadan. Boleh bagi orang yang safar untuk tidak puasa Ramadan. Ini safar yang apa? Safar yang tawil. Ya. Nih. Wa man fatathu salatun fis safari wa qadaha fil hadari aw aksu atammaha. Siapa yang tertinggal salat ketika safar, artinya pas safar lupa belum salat, ingatnya pas dia sudah mukim. Atau kebalikannya, pas mukim ada salat yang belum dikerjakan, ingatnya pas safar, atammaha, maka tidak boleh diqashar. Misalnya kamu safar ke Jakarta, ingat kemarin pas di Solo ternyata belum salat zuhur. Kamu qadha di Jakarta ya 4 rakaat meskipun kamu posisinya safar. Atau dibalik, pas safar kemarin kok ada sholat yang lupa belum dikerjakan, ingatnya pas kamu sudah mukim, maka mengqadhanya pun juga tidak boleh diqashar.
Beda halnya kalau yang lupanya pas ketika safar, ingatnya juga ketika safar, ini baru boleh dikosor. Ya. Wa yustaratu qasdu mawdi'in muayyan. Disyaratkan harus menuju daerah yang pasti, daerah mana? Paling tidak arah mau ke arah sana. Maka dalam hal ini al-haim itu orang yang lontang-lantung nggak tahu kemana. Dia pergi, yang penting jalan gitu saja, ini tidak boleh mengqasar. Fala yaksuru al-haim wa alla yusalla, dan tidak diperbolehkan orang yang haim untuk mengqasar salat. Demikian juga orang yang safarnya safar yang dekat, sekedar keluar dari daerahnya tapi belum sampai 82 atau 84 km, ini juga tidak diperbolehkan untuk mengqasar. Wa alla yusalliya khalfa man yutimmu sholata aw syakka annahu mutimmun aw qasir. Jadi kalau orang yang musafir lalu dia sebenarnya punya rukhsah untuk mengqasar sholat, tapi dia sholat di belakang orang yang sholatnya lengkap, maka dia harus melengkapi sholatnya 4 rakaat. Meskipun masbuk 2 rakaat misalnya, kamu safar lalu kamu masuk masjid, imamnya dia sholat 4 rakaat, kamu telat 2 rakaat, masbuk 2 rakaat, tidak boleh nanti kamu kamu salam bersama imam. Loh, aku kan juga musafir, boleh sholat 2 rakaat saja, tidak boleh, kamu harus genapkan 4 rakaat. Wa ayyan wiyal qasra indal ihram, meniatkan mengqasar sholat pas takbiratul ihram. Kalau tidak, lupa untuk niat mengqasar sholat, ingatnya baru pertengahan sholat, maka harus digenapkan 4 rakaat. Ini dia yang terkait dengan mengqasar. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan. Ini juga sama. Diperbolehkan juga bagi orang musafir yang safarnya jauh lagi mubah. Al jam'u baina dhuhri wal asri takdiman wa ta'khiran. Menjamak antara sholat zuhur dan sholat asar, mau itu jamak takdim atau jamak takhir. Wa kadza bainal maghrib wal isya, demikian juga menjamak antara maghrib dan isya, takdiman wa ta'khiran boleh. Nah ini para ikhwah sekalian, jadi asbabul jam'i, antum tulis asbabul jam'i ada 3. Sebab-sebab diperbolehkannya seseorang untuk menjamak sholat itu ada 3. Yang pertama safar. Yang pertama safar. Sudah dijelaskan safarnya seperti apa. Yang kedua al-matar, hujan. Yang kedua adalah al-matar, hujan. Hujan yang seperti apa? Hujan yang membasahi pakaian dan sendal. Dan tidak ada payung yang dia gunakan untuk berjalan dari tempatnya dan ke masjid. Nah, ini jadi hujan yang mengganggu. Adapun kalau tidak sampai membasahi, sekedar gerimis saja, maka belum diperbolehkan untuk menjamak. Yang ketiga sakit yang tidak memungkinkan orangnya untuk mengerjakan sholat, memberatkan kalau dia harus sholat masing-masing sholat pada waktunya, maka dia diperbolehkan untuk menjamak. Nah, untuk safar dan sakit itu boleh takdim, boleh takhir. Untuk safar dan sakit boleh takdim, boleh takhir. Safar boleh menjamak antara sholat zuhur atau Jumat dengan asar, mau takdim takhir. Boleh juga menjamak sholat maghrib dan isya, mau takdim mau takhir boleh. Sakit pun juga seperti itu. Berbeda dengan hujan, kalau hujan bolehnya hanya jamak takdim saja, tidak boleh menjamak takhir. Khilafan lil qadim inda Syafi'i, berbeda dengan madhab qadimnya Imam Syafi'i, takhir pun juga boleh. Nah, kalau jamak takdim ada syarat-syaratnya. Wa idza jama'at takdima, kalau menjamak takdim, fa yushtaratul buda'atu bil ula, disyaratkan dimulai dengan sholat pertama terlebih dahulu. Zuhur dulu baru asar. Ya. Maghrib dulu baru isya, Jumat dulu baru asar. Wa niyatul jam'i fiha, dan niat mau menjamak sholat. Jangan sampai sebelum kamu salam dari sholat yang pertama belum terbetik dalam hati kamu kalau kamu mau menjamak dengan sholat yang kedua. Jadi niatul jam'i di sini tidak disyaratkan harus pas takbiratul ihram, meskipun utamanya pas takbiratul ihram. Maksimal sebelum salam. Maksimal sebelum salam.
Wa alla yatulal faslu bainahuma. Ya, jangan sampai menjeda keduanya. Hanya disyaratkan harus mualah. Mualah. Mualah ini jangan dijeda dengan waktu yang lama. Kalau kamu sampai menjeda sedurasi 2 rakaat ringan, maka sudah tidak boleh dijamak lagi. Artinya setelah sholat duhur malah tinggal ngobrol atau ngapa, sampai berlalu sedurasi 2 rakaat ringan, maka yang seperti ini tidak boleh dijamak lagi. Ya. Jadi harus ada tartib, harus ada al-mualah, harus ada al-mualah. Wa fi jam'i ta'khir, adapun jamak ta'khir disyaratkan ayan wiyat ta'khir qabla khuruji waqti dhuhri wa qabla khuruji waqtil maghrib. Kalau jamak ta'khir ini relatif lebih ringan daripada jamak takdim. Kalau jamak takdim disyaratkan harus urut, kalau jamak ta'khir tidak disyaratkan harus urut. Boleh kamu sholat isya dulu baru maghrib, boleh sholat asar dulu baru zuhur, boleh. Ya, kalau jamak takdim disyaratkan harus mualah, tidak boleh dijeda dengan waktu yang lama antara sholat pertama dengan sholat yang kedua, berbeda dengan jamak takhir ini diperbolehkan. Nah, hanya saja ditambahkan satu syarat, ayan wiyat ta'khira qabla khuruji waqti zuhri wa qabla khuruji waqtil maghrib. Kalau kamu safar lalu berniat untuk menjamak zuhur dengan asar, maka paling tidak sebelum waktu sholat zuhur itu keluar dan habis, maka sudah terbetik dalam hati kamu kalau kamu mau mentakhirkan zuhur di waktu asar. Demikian juga maghrib seperti itu. Nah, demikian juga maghrib seperti itu. Faslun tajibul jumu'atu ala kulli muslimin mukallafin dzakarin hurin muqimin bila maradin. Nah, ini sholat Jumu'ah. Sholat Jumu'ah. Sholat Jumu'ah dinamakan Jumu'ah katanya listima'i Adam wa Hawa fihi. Adam dan Hawa ketemunya di hari ini. Makanya dinamakan Jumu'ah dari istima'. Atau listima'i nasi fihi, atau karena ya orang berkumpul di hari itu untuk sama-sama mengerjakan satu ibadah, yaitu sholat Jumu'ah. Ada yang matan listima'il khalqi fihi, penciptaan manusia ya di hari itu, di hari Jumu'ah. Makanya dinamakan hari Jumat. Diwajibkan, artinya syurutu wujubil jum'ah kepada siapa? Ala kulli muslimin, diwajibkan kepada orang muslim. Berarti orang kafir tidak diwajibkan Jumatan. Loh, kalau orang murtad gimana mengkodok Jumatannya? Mengkodok Jumatannya dikodok dengan sholat zuhur. Ya. Mukallafin, mukallaf artinya akil dan balik. Bagi orang yang anak kecil atau orang gila tidak diwajibkan Jum'ah. Zakarin laki-laki berarti perempuan tidak diwajibkan untuk Jum'atan wa tasihhu minha. Meskipun sah-sah saja kalau dia mau Jum'atan tapi tidak wajib. Hurrin berarti merdeka. Adapun kalau orang yang budak, mafihi rikun, budak, meskipun sebagian saja dia muba'at misalnya, maka tidak diwajibkan untuk sholat Jumu'ah. Muqimin bila maradin, muqim orang yang safar tidak diwajibkan untuk Jumatan, dengan catatan safarnya qoblal fajri, safarnya sebelum fajar. Karena safar ba'da tulu'il fajri di hari Jumat, maka status safarnya haram, kecuali kalau dipastikan nanti di jalan mendapatkan sholat Jumu'ah. Nah ini bila maradin artinya sehat, kalau sakit berarti tidak diwajibkan untuk menghadiri sholat Jumat, diganti dengan sholat zuhur. Wa yu'dharu fi tarkil jumu'ati wal jamaah. Nah ini a'dzarul jum'ah wal jamaah. Udur-udur yang mana ketika orang tidak menghadiri Jumatan, atau kalau tidak ada yang sama sekali yang sholat jamaah, maka ini tidak dihitung berdosa. Ya, apa saja itu? Indal matori, ketika hujan yang membasahi pakaian, hujan yang membasahi pakaian. Wal marad, dan sakit, orang yang sakit tidak diwajibkan Jumatan, tidak diwajibkan sholat berjamaah. Sakit yang seperti apa? Sakit yang masyakohnya sama dengan masyakohnya orang jalan hujan-hujan ke masjid. Masyaqqatun ka masyaqqatil hudur ilal masjidi fil matar. Ya, wat tamrid, enggak sakit tapi merawat orang yang sakit. Punya keluarga yang tidak ada yang lain yang merawat, kamu yang merawat,
maka kamu dimaklumi kalaupun tidak berjamaah atau jumatan karena merawatnya. Wa isyrafil qaribi wa nahwihi alal maut, nunggui kerabat yang sedang sakaratul maut. Ini juga udzur untuk menghadiri jum'ah dan jamaah. Wal khaufi ala nafsihi aw malihi aw irdihi, takut nyawanya, keselamatan nyawanya, hartanya atau kehormatannya. Yang seperti ini misalnya orang dalam kondisi diburu oleh musuh, ya khawatir kalau nanti menghadiri sholat jum'ah dan jamaah dia akan dicelakai oleh musuh atau orang yang tidak suka kepada dia, maka dia diperbolehkan untuk tidak jum'atan dan jamaah. Wa mudafa'atil hadathi ma'a sa'atil waqti, apa istilahnya itu, menuntaskan dulu hajat, baik itu buang air kecil atau buang air besar, ya, dengan catatan waktunya masih longgar. Ya, kalau waktu sholatnya masih longgar, meskipun nanti tertinggal berjamaah, tidak apa-apa, dituntaskan dulu hajatnya. Dalam hadis disebutkan la sholata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak sempurna sholat orang ketika makanan sudah dihadirkan atau ketika dia menahan hajat, baik baul ataupun qaid. Wasyiddatil ju', dan sangat lapar bihadrati ma'kulin. Sangat lapar, makanannya sudah terhidang, ya sudah dimulai makan dulu. Syukur dapat jamaah, kalau tidak dapat ya sudah, berarti nanti sholat sendiri, atau kalau sholat Jumat ya berarti nanti sholat duhur. Wasyiddatil atas, sangat haus, ya. Wasyiddatil hari wal barad, sangat dingin ataupun sangat panas. Wasyiddatil rih bilail, anginnya kencang di malam hari. Wasyiddatil wahal, yang banyak becek lumpur sehingga nanti berpotensi mengotori pakaian. Wasafari rufqah, khawatir tertinggal oleh rombongan, tinggal sholat malah tertinggal bis atau kereta atau apa, maka ya sudah sholat sendiri dan atau tidak wajib sholat Jumat, nanti ganti zuhur. Ini lah syurutul jumu'ah, ini syurutu sihhatil jumu'ah, syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, antakuna kulluha fi waqti zuhri, keseluruhannya beserta khutbahnya. Keseluruhannya di sini maksudnya beserta khutbahnya. Khutbahnya pun harus dimulai ketika waktu zuhur sudah masuk, ya. Wa antuqama fi nafsil baladi, karena kalau nanti waktu zuhur sudah mepet, sekiranya sudah mepet, maka ya sudah tidak sholat Jumat, diganti sholat zuhur saja. Wa antuqama fi nafsil baladi atau fi khittatil baladi, dilakukan di area pemukiman, mau di masjid, mau di lapangan, mau di ruangan, yang penting itu di daerah pemukiman, itu sudah sah. Wa alla tuqama qablaha jumu'atun fitil kal balad, tidak didahului dengan jumatan yang sama di satu tempat. Para ikhwah sekalian, memang berat kalau kita mau ketat secara fikih Syafi'i dalam bab Jumat di masa sekarang, karena untuk melihat sendiri itu hampir satu desa saja kadang masjidnya ada dua. Jadi kalau di situ ada NU, ada Muhammadiyah, itu pasti itu NU punya masjid sendiri, Muhammadiyah punya masjid sendiri, LDI lagi punya masjid sendiri gitu loh. Padahal Jumatan ini kalau ada yang Jumatan duluan, maka yang belakangan ini Jumatannya tidak sah. Nah, belakang sama dulu sama belakang itu patokannya apa? Rok dari Allahu Akbar. Yang dahulu Allahu Akbar, yang roknya menang, ini yang Jumatannya sah itu. Yang Jumatannya sah. Kayak ini. Jadi sebenarnya cukup disayangkan ketika masjid justru dipakai untuk mempertajam politik identitas ini, kan sebenarnya tidak baik, ya. Kita lihat di mana, di Jepara atau di mana itu kan toanya itu hadap-hadapan sampean itu. Satu Muhammadiyah, satu NU itu. Cepet-cepetan, roknya siapa dulu ini, ya. Wa antusalla jama'atan, dikerjakan secara berjamaah. Nah, makanya berjamaah di sholat Jumat ini hukumnya fardu ain. Nah, jamaah di rakaat berapa? Rakaat pertama saja yang fardu ain.
Artinya kalau mungkin ada kebutuhan, mungkin takut tertinggal rombongan atau apa, di rakaat yang kedua taruhlah imamnya bacanya terlalu panjang. Jadi sholatnya sambil murojaah. Ya, maka boleh kamu mufarokoh, niat mufarokoh di rakaat yang kedua, lanjut sholat sendiri, lalu salam sendiri dan menyusul rombongan kamu biar tidak tertinggal. Ini tidak masalah. Wa ayakunu arba'in, jumlahnya arba'in, termasuk imam ini. 40 zakaron, laki-laki, mukallafan akil balik, hurran merdeka, mustautinan. Nah, syaratnya harus mustautin. Jadi kayak antum ini sebenarnya wajib Jumatan tapi tidak masuk kuota 40. Karena posisi kamu di ma'had ini statusnya adalah mukim, bukan mustautin. Bedanya apa mukim sama mustautin? Mustautin itu sudah domisili. Itu tempatnya ya di situ. Dia tidak pergi kemanapun kecuali kalau ada hajat. Kalau mukim ya sekedar kamu ya 4 hari 4 malam di tempat tersebut tanpa dihitung hari keluar hari masuk, itu kamu sudah dihitung sebagai seorang mukim. Nah, yang 40 di sini syaratnya harus mustautin. Syaratnya harus mustautin. Nah, mustautin itu apa? La yad'anu artinya la yusafiru. Dia yang tidak safar syitaan, baik di musim dingin atau musim panas, illa li hajah, kecuali untuk sesuatu yang menghajatkan. Wa ayataqaddama khutbatan, dan didahului dengan 2 khutbah. Didahului dengan 2 khutbah. Ya. Didahului dengan 2 khutbah. Jadi 2 khutbah Jumat ini syarat sah Jumatan ini. Syarat sah Jumatan. Ya. Artinya kalau khutbahnya tidak sah secara otomatis juga nanti sholat Jumatnya juga tidak sah. Makanya di sini dibahas rukun-rukun 2 khutbah itu apa saja. Di sini ada 5. Kalau kamu, ini penting, terutama nanti yang mau terjun ke masyarakat, apalagi kalau di masyarakat juga madhabnya Syafi'i, maka hal ini yang paling tidak antum perhatikan ketika khutbah, biar jamaah kamu nggak kabur nanti. Ya, karena sholat Jumatmu tidak sah. Nah, Jumatan itu rukunnya, kalau khutbah ketika Jumatan, yang pertama hamdulillahi fihima. Hamdulillah. Innal hamdalillah. Nah ini patokannya mas, pokoknya pecahan kata hamdu. Boleh kamu pakai innal hamdalillah. Boleh kamu pakai ahmadullah. Boleh pakai hamdan lillah. Pokoknya harus dari pecahan kata hamdu dan pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Tidak boleh nanti kamu ashkurullah, usni alallah. Harus ada pecahan dari kata hamdu. Yang kedua as-salatu ala nabi fihima. Ini juga harus pakai pecahan kata salat. Usolli, nusolli, solatan wa salaman as-solatu, sallallahu. Ya. Adapun kata Nabi, boleh diganti dengan Muhammad, boleh diganti Rasulullah, boleh diganti dengan Ahmad, boleh diganti dengan nama-nama Nabi yang lainnya. Ini boleh. Yang ketiga al-wasiyah bitaqwa fihima. Wasiyah bitaqwa. Lah kalau ini tidak mesti harus pecahan kata takwa. Yang penting menyuruh kepada ketaatan, melarang kepada kemaksiatan, itu sudah cukup. Itu sudah cukup, ya. Ini juga di khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Wa qira'atu ayatin fil ula aw fil tsaniyah, membaca satu ayat mufhimah, ayatin mufhimatin. Fil ula aw fil tsaniyah, baik di khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Lebih baik kalau di khutbah yang pertama. Supaya lebih baik lagi di ujung khutbah yang pertama, biasanya baca surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin itu. Supaya khutbah pertama ditutup Al-Qur'an, nanti khutbah kedua ditutup doa. Ini. Yang kelima, doa lil mu'minina walau rahimakumullah fisani, mendoakan kaum mukminin bidu'ain ukhrawiyin, dengan doa ukhrawi. Ya, dengan doa yang terkait dengan akhirat. Doa yang terkait dengan dunia tidak cukup. Tidak cukup, ya. Wa syurutuhuma, syarat 2 khutbah apa? Tadi rukunnya. Syaratnya apa? Isma'uhuma arba'in. Memperdengarkan kepada 40 orang tadi itu. Wal mu'alatu bainahuma. Mualah antara khutbah pertama, khutbah kedua. Jangan dijeda terlalu lama, melebihi durasi 2 rakaat ringan. Wa bainahuma wa bainas shalah, setelah khutbah harus langsung sholat, jangan dijeda dengan jeda yang lama, durasi 2 rakaat ringan.
Jadi kalau mau pengumuman atau apa setelah sholat saja, jangan sebelum sholat. Kalau enggak nanti terputus mualahnya. Harus diulangi lagi khutbahnya dari awal. Wa taharatul hadatsil asghari wal akbar, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Pertengahan khutbah batal misalnya, berhadas di pertengahan khutbah, punya dua opsi. Ya kamu turun wudhu lagi, nanti kamu ulangi khutbah dari awal. Atau kalau enggak langsung nunjuk salah satu jamaah yang mengikuti khutbah sejak pertama, digunakan diminta untuk melanjutkan saja, tidak perlu mengulangi dari awal. Wa taharatun najasah fi thawbi wal badani wal makan, suci pakaian, badan dan tempatnya dari najis. Wal qiyam in qadara, berdiri bagi yang mampu, berdiri ketika khutbah bagi yang mampu. Nah, berdiri kalau tidak mampu berdiri, berarti ya ambil duduk. Tidak mampu duduk ya berbaring nih, ya kebangetan ya. Ganti aja sama orang. Wal aula istikhlafuhu. Ya kadang kalau khutbah di sini ya mungkin apa ya, masa iya sih sampai direwangi sampai apa? Direwangi sampai khutbahnya sambil berbaring itu kan. Tapi di kota-kota besar ya wajar, bar khutbah dapat apa? Amplop kan ya. Amplopnya kandel. Jadi mungkin hidup di sana tuh ngandalkan 4 kali khutbah dah bisa itu. Begini ya wajar kalau sampai berduduk sampai berbaring pun mungkin tidak akan ditinggalkan, berjuang mati-matian. Lah kalau pas duduk jedanya dengan apa? Jedanya dengan diam. Nggak mampu berdiri. Kalau berdiri nanti kan diwajibkan dijeda. Al-julus bainal khutbatain ini yang nanti disebutkan. Lah kalau khutbahnya sambil duduk, jedanya bukan berbaring, jedanya dengan diam. Ya. Wasatrul aurah, menutup aurat. Nah, menutup aurat. Wal julus bainal khutbatain ini, duduk di antara dua khutbah biqadri tumakninah. Ya, sekedar sedurasi tumakninah. Ya. Wa antakuna bil arabiyah, dengan bahasa Arab, rukunnya saja yang pakai bahasa Arab. Hamdalah, sholawat, wasiyah bitaqwa, qiraatul ayah tadi itu pakai bahasa Arab. Kontennya mau pakai bahasa pun itu monggo, tidak masalah. Wa ba'da zawal, tentunya khutbahnya syaratnya harus setelah masuknya waktu zuhur, yaitu setelah tergelincirnya matahari. Nah ini yang terkait dengan babul jumu'ah atau kitab pembahasan mengenai sholat jumu'ah.